Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam kita ibadah Patuhen pada malam hari ini, Kamis 26 November 2020, yang masih kita laksanakan secara online. Dan ibadah kita pada malam hari ini akan kita awali, dan marilah kita mengambil saat teduh. Hendaklah di dalam hati kita berucap yang demikian. Ibadah kita pada malam hari ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengingat dan melihat berkat-berkat Tuhan yang sudah kita nikmati mulai pagi, siang, hingga sampai saat ini, berkat-berkat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita yang terkasih di rumah kita masing-masing, untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita pujikan dari KPJ 14, kita pujikan bait yang pertama saja. Kulo samyo tetunggilan. Kulo samyo tetunggilan, ngabekti mreng Pangeran, sinungan kacekapan wabagas kesarasan, kula tansah gunggung Gusti lan ajre aseyekti weting ayo mingsehira sestu tentrem raharjo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali di peribadatan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ibadah pada malam hari ini ya Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Akan tetapi, kami menyadari apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami perbuat dari pagi, siang, hingga sampai saat ini ya Bapa, begitu banyak kesalahan-kesalahan kami. Tuhan, sebelum kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan sudi mengampuni segala dosa kesalahan kami. Kiranya Tuhan cucikan hati kami, biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan, kemampuan, dan terang di dalam kehidupan kami. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berserah ke tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir peribadatan kami pada malam hari ini. Biarlah tangan kuasa-Mu yang menyertai dan membimbing kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama-sama, marilah kita memohon kepada Tuhan melalui pujian kita pada malam hari ini, dengan mengakui segala dosa kita dan memohon pengampunan. Kita memuji dari KPJ 52 bait yang pertama. Gusti sestu kula nelongso. Gusti sestu kula nelongso, awit asring
kalelo damel sekal kali patuko kelu ya ing donya do Gusti kawula nyuwun apura sinuceken sing dosa mugi mana kula kaenggalno mituhu patuko. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih kita akan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berserah kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyiapkan hati kita masing-masing. Tuhan datang ke tempat ini di dalam hati kita masing-masing dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati kami masing-masing. Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami biarlah tertuju pada firman-Mu. Dan biarkanlah firman-Mu ini hidup di dalam hati kami, hidup dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa berbuah dengan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu ini penerang di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama-sama dan akan kita baca yaitu terambil dari Injil Yohanes 6, ayat yang 41 sampai dengan ke-51 yang demikian firman Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seseorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan dibayar oleh Allah." Saya ulangi, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan
hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama-sama, dan berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun nats pembimbing kita pada malam hari ini yang akan kita renungkan secara bersama yang terambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-47 sampai dengan 48 yang demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang terjadi di suatu perguruan tinggi. Ada seorang dosen yang aktivitasnya setiap harinya yaitu pulang dan pergi, dia menggunakan pakaian yang biasa, tidak selayaknya seperti dosen-dosen yang lain. Terlebih dia menggunakan atau mengendarai sepeda ontel kalau kita zaman-zaman saat ini, zaman saat kita. Di tengah lalu lalangnya, beliau tidak merasa risih ataupun malu di tengah hiruk-pikuknya kendaraan mewah, baik itu dari mahasiswa maupun dosen-dosen yang lainnya. Dia tidak pernah menunjukkan siapa dirinya. Akan tetapi dengan kesederhanaannya, dia dengan rajin mengayuh sepedanya ke kampus itu. Bahkan di situ tidak banyak orang yang mengerti bahwa beliau adalah seorang dosen yang sering diundang dalam seminar-seminar ataupun di dalam undangan sebagai pembicara di suatu seminar tersebut. Saudara yang terkasih, dari penampilan yang sangat sederhana tersebut, orang tidak akan mengira tentunya bahwa dia adalah seorang cendekiawan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu yang menggambarkan bahwa orang Yahudi sering mengukur segala sesuatu seseorang itu adalah dari penampilan lahiriah. Mereka menolak pengakuan Tuhan Yesus bahwa akulah roti yang telah turun dari surga, seperti ayat nas kita pada malam hari ini. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa Yesus adalah anak seorang tukang kayu yang lahir di sebuah kota kecil, kota Nazaret. Mereka semua tahu tentang keadaan keluarganya. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya dia adalah Allah yang merendahkan diri, yang turun ke bumi dengan suatu misi tertentu tentunya, yaitu misi penyelamatan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus adalah roti hidup, artinya Tuhan Yesus adalah pokok kehidupan. Oleh karena itu, menolak Yesus berarti kehilangan kehidupan atau kehilangan hidup, dan di situ tentunya akan menuju suatu proses kematian. Saudara yang terkasih, janganlah menolak berita dari Allah hanya karena melihat penampilan lahiriah dan statusnya. Siapa yang menyampaikan berita anugerah tersebut? Tuhan dapat mengutus siapa saja untuk menyampaikan berita dari Allah. Mungkin melalui Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Suatu kenyataan yang sangat luar biasa tentunya bahwa berita besar dari Allah justru datang melalui seorang tukang kayu.
yang penampilannya amat sangat sederhana dan sangat rendah hati. Dengan kesederhanaannya itulah maka akan mempermudah untuk berbaur dengan segala lapisan golongan rendah masyarakat, terutama golongan orang-orang miskin, orang-orang tertindas, dan orang-orang yang tersisihkan. Semua itu sesuai dengan penyelamatannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita belajar dari bacaan kita pada malam hari ini untuk bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati orang lain dalam keadaan kita pada saat ini. Janganlah kita melihat siapa dan bagaimana dia. Jangan hanya melihat penampilan. Janganlah memandang rendah kemampuannya. Kita tidak mungkin bisa untuk menyampaikan berita anugerah ataupun berita yang dari Tuhan. Bahkan mungkin kita juga dipakai oleh Tuhan sebagai alat-alatnya untuk memperluas kerajaan di bumi ini. Saudara yang terkasih, di balik kesederhanaan itulah tentunya akan tersimpan suatu mutiara yang sangat tinggi nilainya dan manfaatnya untuk kehidupan kita. Ingat, menerima Yesus berarti menerima hidup yang sebenarnya, sekarang maupun di waktu yang akan datang. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada malam hari ini yang sudah kita persiapkan dari diri kita masing-masing. Tentunya biarlah bukan hanya persembahan apa yang kita miliki, baik itu harta, melainkan marilah kita persembahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga biarlah kehidupan ini tentunya berguna bagi kemuliaan Tuhan. Untuk persembahan kita pada malam hari ini, kita iringi dengan pujian KPJ 161, Jiwa Raga Kawula. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Jiwa raga kawula kunjung ring Sang Pamarta, mugi dados lantaran kamulyaning Pangeran, kamulyaning Pangeran. Tangan suku kawula nindaken pakaryanya, mrisa sami basuki nampeni sihing Gusti, nampeni sihing Gusti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudahlah tiba saatnya kita akan melantunkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan pada kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau memakai kami, diri kami masing-masing melalui firman-Mu ini ya Tuhan, untuk bisa menyampaikan berita anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pakailah kehidupan kami sebagai sarana alat-Mu untuk memperluas kerajaan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Bapa yang makasih, kami juga serahkan persembahan kami pada malam hari ini yang telah kami kumpulkan dari masing-masing pribadi. Tuhan, janganlah Engkau lihat besar dan kecilnya apa yang telah kami persembahkan, tapi lihatlah
dengan ketulusan hati kami, kiranya dengan persembahan inilah kami boleh memuji dan mengagungkan nama-Mu di bumi ini. Biarlah dengan persembahan kami ini, kami bisa membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan kiranya pakailah kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja yang saat ini sedang berjalan, ya Bapa. Pembangunan rumah gereja yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian, kiranya Tuhan berikan kesehatan kepada para tukang dan pembangun yang lainnya, Tuhan. Biarkanlah apa yang telah kami kerjakan bersama ini dan yang telah kami rencanakan, semua itu bukanlah kehendak dan rencana kami sendiri. Biarlah semua itu terjadi karena kehendak-Mu di atas bumi ini dan di dalam kehidupan kami. Dan juga banyak sekali rencana-rencana gereja-Mu, ya Tuhan. Biarkanlah apa yang sudah kami rencanakan, kiranya Tuhan kabulkan sehingga tercapai apa yang kami inginkan. Bapa yang makasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini masih dilanda COVID-19. Bapa, kami percayakan kepada Engkau. Engkau adalah sumber kesehatan kami. Engkau adalah sumber penyembuhan kami, ya Bapa. Oh Tuhan, kami serahkan semua itu ke tangan kuasa-Mu. Kiranya lepaskanlah kami, Kota Lumajang khususnya, dan pada umumnya bangsa dan negara kami. Tuhan, bebaskan dari segala hama penyakit yang saat ini sedang melanda, sehingga kehidupan kami di dalam bergereja, di dalam bermasyarakat, bisa berjalan secara normal. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit. Bapa, kiranya Tuhan hadir, Tuhan datang, Tuhan hampiri mereka. Tuhan berikan kesembuhan sehingga saudara-saudara kami ini boleh merasakan kesehatan yang Tuhan berikan. Dan juga saudara-saudara kami yang dalam pergumulan baik perekonomian maupun yang lainnya dalam permasalahan-permasalahan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan datang, Tuhan selesaikan, dan Tuhan lepaskan dari segala pergumulan yang ada. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan jalan yang terbaik, sehingga saudara-saudara kami terlepas dari semuanya itu. Demikian pula dengan anak-anak kami yang saat ini masih dalam bangku pendidikan, Tuhan. Kiranya Tuhan berkarya kepada anak-anak kami ini melalui lembaga pendidikannya yang masih sekolah. Oh Tuhan, kiranya Engkau pakai anak-anak kami, Tuhan berikan kecerdasan, sehingga jadikanlah anak-anak kami menjadi kebanggaan orang tua, gereja, dan bangsa dan negara. Bagi anak-anak kami yang saat ini sedang sendirian, belum mendapatkan jodoh atau teman hidup, Bapa, kiranya tangan-Mu sendiri yang menunjukkan dan memberikan pendamping yang setia, pendamping yang seiman, sehingga anak-anak kami boleh senantiasa memuji dan mengagungkan nama-Mu di dalam keluarga nantinya. Bapa yang makasih, jika sebentar kami akan pulang dan kami akan kembali di dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan kiranya sertai, Tuhan berkati di dalam setiap hidup, aktivitas, dan pekerjaan kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami di dalam kesesakan, akan tetapi Engkau yang senantiasa mengiring, melindungi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, seluruh doa-doa kami ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan kita memujikan dari KPJ 457, Mugi Sih Rahmating Gusti. Kita pujikan bait yang pertama.
Mugi sih rahmating Gusti. Mugi sih rahmating Gusti lan Sang Rama wa panunggiling Roh Suci tumrap ing kawula. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, kembali di dalam pekerjaan kita, dan kita memohon berkat. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, kiranya dan senantiasa menyertai kehidupan kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.